Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. قد معها دينا سلامي فتح العلوم لدى المعلم العليم معصوم شاعت مسيرته والكرم الجهد لم تزلي تدعو لولاك أن قد هداي زمان عجفي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan menceritakan tentang sebuah lagu yang disusun oleh murid yang sangat takzim kepada kiainya. Murid itu bernama adalah Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak menciptakan sebuah lagu yang berjudul Al-Murabbi. Lagu ini didedikasikan untuk sang kiai, untuk murabbi ruhihi, untuk pendiri pesantren Fathul Ulum Kuwakian. Dan pendiri pesantren Fathul Ulum Kuwakian itu bernama Syekh Kiai Haji Hanan Maksum. Kiai Haji Hanan Maksum sebagai pendiri dan juga pengasuh sampai saat ini pesantren Fathul Ulum adalah sebagai sosok yang pantas diidolakan. Beliau menginspirasi banyak murid-muridnya, menginspirasi banyak santri-santri untuk terus maju, untuk terus berkembang kehidupannya, untuk menjadi lebih bagus kehidupannya. Minimal bahwa Syahrul Mubarak mengingatkan kepada santri-santri yang lain yang sudah lulus misalnya, atau yang sudah bekerja misalnya, untuk terus mengenang terhadap nasihat-nasihat yang dimunculkan oleh sang pendiri dan pengasuh pesantren Fathul Ulum, Kiai Haji Hanan Maksum. Syahrul menyentuh hati para murid-muridnya yang saat ini murid-muridnya barangkali telah bekerja di mana-mana. Itu menunjukkan bagaimana sosok sang kiai, sosok pendiri pesantren Fathul Ulum itu layak untuk dikenang, layak untuk ditiru tingkah laku beliau, layak ditiru proses perjuangan beliau. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang beliau karena saya tidak lama nyantri di sana. Karena itu barangkali yang menjadi santri lama, santri tarbiyah atau kilatan beberapa tahun yang lama tentu akan bisa menjelaskan ini lebih gamblang. Yang pertama adalah Kiai Haji Hanan Maksum itu menjadi refleksi bagi kita bagaimana ketekunan, kesungguhan dalam mencari ilmu, ketakziman kepada sang guru itu menyebabkan ilmu beliau barokah dan manfaat. Coba misalnya kita lihat bagaimana Kiai Haji Hanan Maksum, anak dari seorang buruh tani dan juga penjual kelapa dan pemanjat kelapa, ibunya adalah penjahit kecil-kecilan dan juga penjual unde-unde, itu menyekolahkan Kiai Haji Hanan Maksum, mengantrikan putranya di pesantren Raudhatul Ulum Kencong. Raudhatul Ulum Kencong itu adalah kalau dari pesantren Fathul Ulum Kuwakian adalah timurnya
tidak beberapa jauh, jalan kaki nerabas saja bisa. Berapa lama Kiai Haji Hanan Maksum di sana? Kiai Haji Hanan Maksum diceritakan mengaji di pesantren Raudhatul Ulum itu kira-kira 15 tahun. Sehingga ketika menjadi santri, lalu kemudian 6 tahun perjalanan menjadi santri, sang ayah atau sang orang tua mengutus adiknya untuk mendatangi Kiai Haji Hanan Maksum yang sedang belajar itu, dan untuk mengatakan tidak usah dilanjutkan, sudah cukup belajarnya, karena biaya yang digunakan untuk menyantri dan mengaji harus digantikan kepada saudaranya yang lain. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Hanan Maksum? Kiai Haji Hanan Maksum mengatakan bahwa dia harus melanjutkan pembelajarannya, dia harus melanjutkan menjadi santrinya, tetapi dengan usaha sendiri, dengan tidak menggantungkan biaya hidup dari orang tuanya. Karena itulah maka Kiai Haji Hanan Maksum diceritakan menjadi buruh nulis kitab Alfiyah. Coba bayangkan, kesungguhan beliau untuk mencari ilmu menyebabkan beliau ahli dalam berbagai bidang, dalam berbagai fan ilmu pengetahuan. Pantas saja kalau misalnya beliau setelah lulus dari sana, banyak santri-santri yang umurnya lebih tua dari beliau mengaji kepada beliau, karena beliau tutur katanya itu jelas, tarkib dalam memaknai kitab kuning begitu jelas, sehingga banyak menarik para santri untuk mengaji kepada beliau. Ketelatenan beliau dalam mengajari santri-santrinya, ketelatenan beliau dalam mendidik santri-santrinya menjadi magnet bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu pengetahuan. Jadi beliau adalah sosok yang menginspirasi. Kalau kita dari kelas biasa, bapak kita petani, bapak kita adalah pedagang yang tidak memiliki posisi keilmuan yang tinggi lah bahasanya, tidak memiliki posisi keilmuan yang tinggi di masyarakat dalam kajian keagamaan. Jangan khawatir bahwa kesungguhan, bahwa ketekunan, bahwa keistiqomahan seseorang dalam mencari ilmu, dia akan menyebabkan dirinya menjadi berhasil. Istiqomah. Saya sering mendengar beliau selalu mengatakan, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril asman. Di mana saja kamu istiqomah, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman, maka Allah akan menakdirkan engkau menjadi orang yang najah, yang berhasil fi ghabiril azman, pada kemudian hari kau akan pasti menjadi orang yang sukses kalau kau mau istiqomah. Memang pekerjaan istiqomah itu adalah pekerjaan yang susah. Karena itu siapapun posisi kita, siapapun orang tua kita, kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita belajar serius, kita istiqomah, insya Allah, Allah akan menjadikan diri kita itu orang yang sukses. Dan Kiai Haji Hanan Maksum itu merefleksikan terhadap apa yang beliau katakan. Beliau membuktikan sendiri terhadap apa yang dia sarankan kepada santri-santri itu. Kiai Haji Hanan Maksum menjadi buruh kitab. Coba bayangkan, menulis kitab Alfiyah. Coba. Yang kedua, beliau Kiai Haji Hanan Maksum adalah seorang yang taat dan takzim kepada gurunya. Ketika beliau umur 27 tahun dan diikhlaskan untuk menikah misalnya oleh Kiai Haji Zamroji, guru beliau yang sering beliau ceritakan, beliau pun nurut. Ketika gurunya mengatakan, ketika Yai Zam misalnya mengatakan, berapapun orang yang datang mengaji kepada dirimu, maka ajari dia. Berapapun orang yang datang kepada dirimu untuk meminta pengajaran bahasanya, untuk diajari kitab misalnya, ajari dia. Itu menunjukkan bahwa ada khidmah yang luar biasa dari Kiai Haji Hanan Maksum. Coba misalnya pagi hari beliau mengajar santri, habis zuhur mengajar santri, habis asar mengajar santri. Masya Allah, berkhidmahnya luar biasa. Artinya jangan memikirkan tentang harta duniawi. Kita ini seringkali ketika lulus dari pesantren, lulus sarjana, yang kita cari adalah berapa bayaran kita ini. Yakinlah bahwa ketika kita mengajar dengan tulus ikhlas, maka ibaratnya kita akan menjadi magnet. Kita akan menjadi magnet orang lain untuk belajar kepada kita. Dan kalau sudah ikhlas yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan, akan memberikan rizkinya kepada kita. Ya Allah, Kiai Haji Hanan Maksum selalu bersemangat kalau bercerita tentang satu masalah jodoh.
begitu bersemangat. Santri-santri itu begitu menyukai kalau sudah beliau bercerita tentang jodoh dan pernikahan. Masya Allah. Yang kedua, beliau sangat suka sekali kalau sudah berbicara tentang ma'isyah. Lama sekali beliau kalau bercerita tentang ma'isyah. Masya Allah. Kalau sudah bercerita tentang jodoh, sudah bercerita tentang ma'isyah, beliau sangat-sangat telaten. Dan beliau selalu diulang-ulang masalah kehidupan, dan itu dialami oleh beliau. Di awal-awal beliau berkhidmah, mengajari ilmu pengetahuan, mengajari santri-santri mengaji supaya dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Diceritakan beliau jualan singkong goreng. Setelah itu juga usaha ayam kampung. Masya Allah. Dengan begitu, tapi apa yang bisa kita lihat sekarang? Subhanallah, putra-putra beliau menjadi orang-orang yang manfaat ilmunya, barokah ilmunya. Kiai Handi Hanan Maksum menjadi sosok yang menginspirasi bagi kita bagaimana kita harus berkhidmah terhadap ilmu pengetahuan, berkhidmah kepada orang yang mencari ilmu pengetahuan tanpa harus memikirkan berapa bayaran yang kita peroleh. Beliau sering mengatakan kamakilin, mengutip ini sering dilakukan oleh beliau. Di samping haitsu matas taqim yuqadir laka Allah hunajahan fi ghabiril asmani. Di samping itu juga beliau sering melakukan ini. Kamakilin nakilin ayat mazahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa hadzal ladzi tarakal awhamaha iratan wa sayyaral aliman nihri rozindiqa. Beliau sering mengucapkan kali itu, sering mengucapkan dan melakukan syair itu. Berikutnya adalah Kiai Haji Hanan Maksum. Saya dekat dengan santrinya, beliau dekat dengan santrinya. Tidak jarang santri-santri itu sambil gojrok-gojrokan, itu biasa. Kalau Kiai Hanan itu dengan santri ketika menjelaskan pakai bahasa ilmiah, nanti santri di belakangnya itu bisa dengan menyeletuk dengan kata-kata yang membuat guyon. Saya punya teman satu kamar namanya Dahlang. Kalau barangkali Dahlang itu bisa melihat saat ini, rasa kangen saya juga muncul. Di Dahlang misalnya dia sering berteriak-teriak kalau misalnya Kiai sedang menjelaskan. Yang teriakannya itu bukan teriakan dalam arti merendahkan, bukan, tetapi merespon terhadap guyonan sang Kiai gitu. Wahai sahabatku, dengan kedekatan santri ini maka menyebabkan santri itu memiliki sifat kasih sayang dan mengingat terus terhadap apa yang beliau sampaikan. Dan yang terakhir adalah beliau adalah sosok kiai yang rendah hati, tawadhu dan lain sebagainya. Dengan santri pun beliau bahasa Jawa halus, bahasanya begitu. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting, beliau adalah sosok yang suka istiqomah dalam tirakat. Dan santri Kewakian pasti sadar bagaimana tentang tirakat sang kiai, yang tirakat sang kiai itu banyak diikuti oleh murid-muridnya dan juga para alumninya. Kita patut dan pantas untuk mempopulerkan lagu ini, memviralkan lagu ini, dan semoga sang murid Sahrul Mubarak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika lagu itu diputar menyebabkan santri-santri yang lain yang telah menjadi alumni menjadi teringat kembali ketika dia masih menjadi santri di pesantren Fathul Ulum Kewakian. Semoga kita semuanya yang menjadi santri beliau bisa mengikuti jejak langkah beliau dan memiliki ilmu yang bermanfaat, serta kita ada di dalam doa-doa beliau. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.